masuk di tentang medan magnet ya. Ya, kita sudah bahas tentang medan magnet ya. Kita sudah masuk. Jadi saya review kembali. Ya. Ya, jadi ya, jadi di sekitar kawat berarus ya. Kawat berarus timbul medan magnet. Medan magnet ini melingkari kawat. Melingkari kawat, makin jauh dari dalam makin lemah. Ya. Jadi arah lingkarannya, pusarannya, arah medannya itu dinyatakan oleh aturan tangan kanan. Ini. Ya. Jadi kalau kawat ini kita genggam, di mana arah arus searah ibu jari, maka yang lain itu jari-jari lain itu menyatakan arah medan. Arah medannya. Lingkar-lingkar ya. Nah, garis-garis medan ini mengelilingi kawat. Nah, nanti kita lihat pada setiap titik ini lingkaran pertama misalnya, ya, tempat kedudukan medan yang kuatnya sama, kuat medan magnetnya sama. Jadi kalau ini lingkaran lagi ini tempat kedudukan yang medan-medannya sama. Ya. Oke. Jadi kalau muatan bergerak dalam medan magnet, itu dia akan mendapat gaya ini namanya gaya Lorentz sebesar Q P cross B. Ya. Q ini adalah muatan listrik dan P kecepatan. B medan magnetnya. Ini cross ya, bukan perkalian biasa. Ya, ini kalau dilanjutkan karena ini cross perkalian vektor, maka ini dapat kita tuliskan lagi seperti ini. Q P B sinus theta. Theta itu adalah sudut antara
kecepatan dan medan magnet. Ya, ini sudah minggu lalu ya. Tinggal mau apa nih? Saya mereview kembali supaya ini. Nah ini ekivalensi dari medan magnet dengan muatan apa namanya? Garis medan muatan ya, dipol magnetik. Jadi kalau ada dua muatan berdekatan, ya, maka ini kan tarik menarik dan arah medan listrik seperti ini. Medan listrik dari positif ke negatif ya, arah medan listrik. Ini. Ya. Jadi dari arah medan dari kutub positif ke kutub negatif. Nah kalau medan magnet permanen ini dari kutub utara ke kutub selatan. Sorry ya. Ya, ini ekivalensi. Jadi ada kesamaan antara medan magnet dan medan listrik. Bedanya kalau medan listrik ada muatan tunggal, muatan apa namanya? Monokutub. Nah, kalau medan magnet tidak ada. Jadi kalau medan listrik ada medan yang hanya satu kutub, misalnya kutub positif, ya arah medannya radial keluar, kutub negatif arah medannya radial ke dalam. Nah kalau berdekatan seperti ini. Nah kalau magnet ini tidak bisa kita dapatkan magnet yang satu kutub, jadi selalu dua kutub. Jadi kalau magnetnya kita potong di sini, maka ini akan terdiri dari dua magnet lagi yang terdiri dari kutub utara dan selatan. Yang satunya juga seperti itu, terdiri dari kutub utara dan selatan. Ya. Oke, jadi medan medan listrik di sekitar muatan. Ini, ya. Ya, jadi kesamaannya kalau kutub senama dia tarik tolak menolak. Jadi kalau kita letakkan magnet lagi di sini, di mana di sini adalah kutub utara atau ya, maka dia akan tolak menolak. Ya, sama dengan pada muatannya. Kalau muatannya sama, dia tolak menolak. Dan kalau sama, dia tarik menarik ini. Ini selatan, utara, dia tarik menarik. Ya, ini sudah sebenarnya ya, tapi saya ulangi repeat kembali supaya lebih
lebih mudah untuk menerangkannya di bawahnya. Jadi satuan dari medan magnet itu Tesla. Ya, Tesla ini di huruf kecil. Ya, Tesla disingkat dengan T. Ya, 1 Tesla itu setara atau ekuivalen dengan Newton, 1 Newton kolom meter per detik. Ya. Kolom per detik itu sama dengan ampere. Ya, jadi 1 Tesla 1 Newton per ampere meter. Ya, atau ditulis seperti ini ya. 1 Newton per ampere meter. Ya. Atau bisa juga ini sama dengan Gauss ya. 1 Tesla itu sama 10 pangkat 4 Gauss. Ya. Jadi 1 Tesla 10 pangkat 4 Gauss. Ini satuan kecilnya. Ya, ini supaya lebih ada catatan, lebih baik foto atau screenshot yang ada punya HP ya. Kalau pakai HP, screenshot. Kalau pakai laptop ya foto di layar ya. Ya, ini yang kita bahas tadi. Ya. Jadi kalau ada muat ini medan, ini garis medan magnet B. Kemudian kalau ada muatan memotong ini, memotong medan itu, maka muatan itu kan mendapat gaya. Yang dinyatakan oleh ini. F, Q, P, cross B. Q itu adalah muatan dalam satuan kolom. P, kecepatan gerak muatan dalam satuan meter per detik. Dan B adalah medan magnet dalam satuan Tesla. Nah, ini gaya pada muatan itu tegak lurus pada bidang yang dibentuk oleh B. Nah, jadi kalau ini B ke arah sini, kemudian dipotong ke sana, maka gaya pada muatan ini ke arah ke atas ya. Ini seperti ini. Jadi ini aturan tangan kanan sama. Jadi kalau ini ibu jari kecepatan muatan dan jari-jari yang lain itu arah medan, maka gayanya ini gaya ke arah atas ya, tegak lurus. Jadi kalau medannya ini kita putar, medannya ke arah sana, ini ke arah sebelah kiri, maka arah gayanya ke bawah. Ya. Ke bawah. Atau P-nya ini ke dalam, kecilnya ke arah ke dalam, B-nya tetap di sini, maka gaya itu ke bawah. Nanti kita lihat ya cara mendapatkan ini arah-arah gaya. Jadi selalu itu aturan seperti itu. Ya. Jadi ini bukan teori-teori ini dalam kenyataan seperti itu ya. Misalnya dinamo. Dinamo kalau pernah ada bukan dinamo listrik, kalau arah arusnya diputar positif negatif ditukar, maka putarannya akan berubah. Kayak itu. Karena dinamo itu adalah berangkatnya dari sini. Oke. Ya, jadi seperti ini. Kalau ini misalnya sumbu Z ya, carat, ini sumbu Y, ya. Maka arah gayanya ke ini ke dalam, sumbu X, ya. Arah ke dalam. Jadi kalau ini B-nya ke sini, diputar, maka gayanya ke arah sini kembali. Ya, itu. Ya, jadi gaya pada muatan itu Q, P, cross B. Atau ini. Q, P, B sinus alfa. Di mana alfa adalah sudut antara B dan kecepatan. Ini lintasannya. Ya. Ini disebut apa? Ini gaya Lorentz. Ya. Jadi ini yang kita bahas tadi. Ya, sudah ini ya. Ini definisinya, ini gaya dalam satuan Newton. Ya, ini muatan dalam satuan kolom, ini skalar ya.
Ini F ini vektor. Muatan itu skalar. Kemudian V ini kecepatan vektor dan B juga vektor ya. Jadi perkalian vektor sini adalah V cross V. Ini ada skalar. Nah, ini satu contoh, misalnya ini ada medan ke arah dalam, ini tanda silang ini menyatakan arah masuk ke dalam, masuk ke bidang kertas atau bidang layar ya. Layar ini masuk, arah medannya masuk ke dalam, kemudian ada muatan dari sana bergerak. Maka gaya pada apa namanya? Pada muatan ini ke arah atas. Ya, sambil dia bergerak ke atas ditarik sehingga dia melingkar gini. Pas dia sini, dia posisi ditarik ke atas ya. Jadi bukan langsung bergerak ke sini ke atas. Karena dia sambil bergerak. Ini gerak relatif ya, karena adanya vektor. Ini ditarik ke atas sambil dia ke sana. Akhirnya dia melingkar. Posisinya seperti ini. Ya. Ini satu apa namanya? Satu muatan kita gambarkan berapa kali ya. Pada saat dia posisinya seperti ini, dia masuk, arah vektornya ke sana, karena ditarik oleh gaya ini, gaya Lorentz ini, sehingga dia berarah ke atas, tapi kan karena bergerak ke sini, jadi dia naik ke sini ke atas. Dan ini kerja terus ya, terus akhirnya dia bergerak ke sini, sambil bergerak ke arah sana, ditarik ini. Ini ya, kalau kita lihat lingkarannya, jalan lintasannya seperti ini. Ini lintasannya. Ya toh? Padahal awalnya dia menarah ke sana. Sini. Karena ditarik ke atas oleh gaya Lorentz ini, sehingga dia bergerak melingkar ini. Ya. Nah, bagaimana jari-jari lingkarannya? Itu ditentukan oleh muatan medan dan kecepatan. Ini. Ya. Ini adalah gaya Lorentz. Ya. Kemudian ini gaya sentrifugal ya. Gerak melingkar itu ada sentrifugal ya. Dia tertarik ke sana. Nah, dalam keadaan setimbang gaya sentripetal yang berfungsi sebagai sentripetal sini adalah gaya Lorentz. Gaya Lorentz yaitu QPB itu sama dengan gaya sentrifugal. MP kuadrat per R. Itu gaya sentrifugal ya. Massa kali kecepatan kuadrat per jari-jarinya. Sehingga ya lintasannya ini, jari-jari lintasannya itu sama dengan ini. MP per IB. Ini itu massa elektron, kalau elektron ini ya, atau massa muatan. Ini muatan positif, jadi massa proton kali kecepatannya dibagi dengan muatannya. Muatannya itu dalam kolom. Kalau massa dalam satuan kilogram toh. Dan B dalam satuan Pascal. Nah, ini untuk muatan, gaya pada muatan bergerak. Kita bahas. Jadi kalau dalam ruang medan magnet ada muatan bergerak, maka muatan itu mendapat gaya yang disebut gaya Lorentz. Nah, ini dalam tabung televisi ya, tabung dulu. Kalau sekarang kan bukan tabung lagi, sudah pakai CD ya, pakai bor, bukan tabung. Pada tabung televisi ya kayak ini. Jadi kalau ada dari belakang ditembakkan berkas elektron melalui medan magnet, jadi dibelokkan secara merata pada screen di depan. Nah, ini. Tapi sekarang kan televisi sudah ada lagi, sudah berlaku TV tabung. Jadi ini gaya pada muatan bergerak dalam medan magnet. Nah, sekarang gaya pada kawat berarus. Nah, kita tahu bahwa arus dalam kawat listrik itu adalah muatan bergerak. Jadi kalau ada muatan bergerak dalam penampang kawat, maka timbul arus listrik. Nah, karena
arus itu adalah muatan, maka arus juga mendapat gaya jika berada dalam ruang medan magnet. Jadi kalau ini medan magnet, ya, ini tanda titik-titik artinya mengarah ke kita, ya, arah medannya ke arah kita. Nah, kalau ada kawat melintang ke sana ini, kemudian dialiri arus, maka arusnya kawat ini akan melingkung ke bawah karena ada gaya sepanjang kawat ini ke arah sini. Ya. Arah ya ini. Ya. Jadi ini turunkan ini Q, P, cross B ini muatan, ya. Q dibagi T atau waktu itu adalah arus listrik. Kemudian P kali T itu adalah panjang kawat. Kecepatan kali waktu itu jarak, ya. Ada panjang kawat. Sehingga dapatkan ini. Jadi F sama dengan I L cross B. L ini adalah panjang kawat, ya. Panjang kawat. Ya. Kemudian I kuat arus dalam kawat. Kuat arusnya, dan B adalah kuat medan magnet. Ya, jadi kawat ini mendapat gaya sebesar ini, IL cross B. Ya. Dia ke sini, ya, melingkup ke bawah, berarti ada gaya ke bawah. Ya. Kalau tidak ada arus, dia ini lurus. Ya. Kalau tidak ada arus, dia lurus. Ya. Ini. Ya, jadi misalnya ini, ya. Ini belum ada arus, ini kawatnya belum ada arus, jadi lurus seperti ini karena belum dapat gaya ini. Nah, setelah dialiri arus, dia akan melingkung seperti ini. Nah, karena ada gaya ini. Jadi ini arah arus, kemudian ini arah apa namanya? Arah medan, maka ada gaya ke bawah. Gaya ini. Jadi kalau ini I cross B. Itu arah apa namanya? Y, B-nya ini jadi ini. Kalau berlawan arah jarum jam, searah jarum jam itu berarti minus. Jadi minus set, minus K ke bawah. Atau ke bawah. Ya. Kalau misalnya ini, ya ini kalau habis masuk ulang, ya. Ini kurang 10 menit. Jadi kalau ini kita putar ini. Jadi arusnya ke arah sini, ke sana. Ini. Arah medannya tetap seperti ini. Maka I cross Y, ya. Sorry. Ya, ini yang apa? Ini yang arus, ya. J cross I. Itu sama dengan, ya, ini berlawan arah jarum jam sama dengan set. Berarti dia arah gayanya ke atas ini. Jadi sepanjang kawat ini ada gaya. Jadi dia akan nanti melingkung begini ke atas. Ya. Ya. Jadi ini belum ada arus listrik. Jadi dia apa namanya? Dia lurus, tidak dapat gaya. Setelah dialiri arus, ini arah arusnya ke sana, maka dia mulai melengkung karena ada gaya sepanjang kawat ini, ada gaya yang besarnya sama dengan ini. Makanya gaya total biasa di ini, ya, gaya persatuan panjang, jadi F per L sama dengan I cross B.
Jadi gaya per satuan panjang, kawan. Jadi besarnya gaya ini. Besar gaya ini per satuan panjang itu sama dengan I cross B. Ini perkalian apa ya, vektor ya. Jadi bukan perkalian biasa dan tidak bisa di perkalikan biasa. Jadi ini kalau diselesaikan IL B sinus theta. Ya. Kalau dia memotong tegak lurus, sinus 90 derajat itu sama dengan 1. Ya. 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 Kemudian medan magnet ya. Jadi tadi adalah kita belajar tentang medannya. Ya. Nah sekarang medan itu ditimbulkan oleh apa? Yang pertama yang kita akan pelajari adalah yang ditimbulkan oleh arus listrik. Karena kalau yang permanen kan tidak bisa diubah-ubah itu, misalnya magnet batang. Ya. Sudah tertentu seperti itu. Tapi kalau ditentukan oleh apa? Dihasilkan oleh arus listrik itu bergantung arusnya. Makin besar arus listrik, makin besar B-nya. Nah ini dinyatakan oleh hukum Biot-Savart. Ya, ada dua yang menghasilkan apa? Menyatakan atau menemukan hubungan antara arus listrik dengan medan magnet. Ya, jadi yang pertama oleh Biot-Savart, kemudian Ampere ya, Henry Ampere. Ya. Jadi dua orang penemunya. Jadi ya kalau dulu kan belum ada namanya apa ya, jurnal-jurnal yang online itu. Jadi masing-masing di negaranya melakukan penelitian dan tanpa ada komunikasi, tanpa ada diskusi, masing-masing menemukan hubungannya itu. Ya, sehingga medan ini dua-duanya dari apa namanya penghargaan, ada namanya hukum Ampere, ada namanya Biot-Savart. Nah, tapi hasilnya sama. Nah, untuk Biot-Savart dia gambarkan seperti ini ya. Ini nanti di kuliah medan baru kita belajar tentang cara mendapatkannya ini. Ini saya apa? Ini kan menuju ke integral. Tapi saya ini di Seldono baru datang ini. Selesai. Ya. Ini kalau ini diselesaikan, didapat ini. Ya. Jadi kalau itu selesaikan, didapat ini. Ya. Jadi ini kalau ini diselesaikan secara matematik ya, integral, kita dapatkan ini. Ini diusulkan oleh Biot-Savart bahwa medan magnet ya di sekitar kawat berarus itu pada satu titik tertentu ya dinyatakan oleh IDL cross R. R ini 4πr kuadrat. Nah ini kalau diselesaikan kita dapatkan ini. Jadi kuat medan magnet di sini itu dinyatakan oleh ini mu0 I per 2πr. Mu0 itu adalah permitivitas ruang ya, udara atau ruang hampa. Itu nilainya sudah ada 4pi kali 10 pangkat 7. Inilah kuat arus dan R adalah jarak ya. Jadi kalau di sini jaraknya ini. Jadi kalau di sini maka jaraknya ke sini. Misalnya ini. Ya. Jadi kuat medan titik ini adalah mu0 I per 2πr. R-nya adalah ini. Ya. Jadi kalau kuat medan di titik ini, R-nya adalah ini. Jadi ya
makin keluar, makin jauh dari pusat, dari kawat itu medannya makin lemah karena R-nya makin jauh ya. Jadi sesuatu bilangan dibagi dengan angka yang besar tentu hasilnya akan kecil. Jadi kalau misalnya ini 20, misalnya ini 20, jari-jarinya ini misalnya 5, maka 20 dibagi 5, ya. Ya, dari kita hilangkan ini 20 dibagi 5 sama 4. Kalau di sini misalnya 10, ya di sini adalah itu tinggal 2. Jadi makin jauh dari kawat, medannya itu makin lemah. Jadi ini adalah lingkaran, ini adalah lingkaran-lingkaran ya. Ini lingkar-lingkaran ini ya. Ini di atas. Ini adalah pergerakan kawat dialiri arus. Ini serbuk besi. Maka setelah ada arus, maka serbuknya itu berputar-putar ini ya. Melingkar-melingkar. Mengelilingi kawat ini. Makin ke dalam, makin rapat, makin keluar, makin jarang. Ya, pastinya. Karena medan marinnya makin keluar, makin kecil. Oke. Nah ini hukum Biot-Savart. Ya. Jadi kuat medan di sekitar kawat. Ya, kalau ini kita tinjau di sini. Ya. Kuat medannya adalah ini mu0 kali kuat arus dibagi dengan 2pi R terjadi. Jadi kalau di sini, kalau jaraknya sama-sama, hanya di sini arahnya beda. Karena ini kan melingkar ya, melingkar begini. Jadi kalau di sini dia ke sini, titik ini. Kalau di sini dia ke dalam, ya toh? Nanti kita lihat. Ya, Benar. ini untuk. Halo? Benar, izin bertanya. Ya, silakan ya, boleh. Itu yang di rumus yang Biot-Savart yang benar tadi jelaskan kan itu di bawahnya 2πr, benar. Nilai pi-nya itu disesuaikan dengan jarak r atau bagaimana, benar? Ya, ini kan pi konstanta. Pi 3,14. Oh ya. Cuma R-nya ini yang ya. Ini pi-nya ini konstan ya. Ini mu0 ini konstanta. Nilainya 4pi kali 10 pangkat 7. Ya, ini mu0 ada konstan, ini 2pi 2 kali 3,14 pi-nya. Jadi R-nya itu saja yang berubah ya. Dengan I-nya. Ya. R itu jarak dari pusat ini. Kalau pi-nya konstanta, pi itu sama dengan 3,14 atau kali di SMP dulu 22/7 sama toh nilainya. Pi 3,14 atau 22/7. Jadi pi ini sama dengan 22/7. Ya. Kalau ya, biasanya kalau kita gunakan 22/7 itu lebih eksak karena